Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Dan alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan, keselamatan, dan kita pun dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik yang mencelakakan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita Indonesia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang damai, bangsa yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Hadirin rahimakumullah, setiap kita manusia yang hidup di alam dunia ini pasti semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita mau hidup sesuka apapun kita, tapi ingat bahwa kita akan meninggalkan dunia yang kita tempati saat ini. Kita sebagai orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jabatan, maka kita pun akan mati meninggalkan dunia yang fana ini. Kita sebagai orang yang dihormati, dimuliakan, ingat, kita pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kehormatan, kemuliaan yang diberikan oleh manusia di dunia ini, maka kehormatan kemuliaan itu adalah sifatnya sementara. Begitupun jabatan yang kita miliki, itu sifatnya sementara. Hadirin rahimakumullah. Maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, kata malaikat Jibril. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita akan mati. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah olehmu sesukamu apa yang kau cintai. Cintai olehmu sesukamu, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufariku, maka sesungguhnya apa yang kita cintai itu suatu saat kita akan berpisah dengannya. Kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Subhanallah. Kita mencintai istri kita. Begitupun seorang istri mencintai suaminya. Suatu saat kita akan berpisah dengannya. Kita mencintai anak kita. Kita sayang terhadap anak kita, cinta terhadap anak kita.
tapi suatu saat kita pun akan berpisah dengannya. Kita mencintai harta kita sampai kita berjuang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, rahimakumullah, tapi suatu saat kita akan berpisah dengan harta kita yang pernah kita kumpulkan, rahimakumullah. Subhanallah. Begitupun keluarga yang kita cintai, suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Maka kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada istri, kecintaan kita kepada harta, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dulu kita pernah menyatakan bahwa kita akan hidup semati dengan istri kita. Kita cinta banget kepada istri kita, begitupun istri kita cinta kepada kita. Tapi kecintaan itu, hadirin rahimakumullah, tidak kekal. Begitupun pada saat anak kita mencintai diri kita, dan kita pun mencintai anak kita. Tapi di saat kita sudah terbujur kaku, hadirin rahimakumullah, sudah menjadi jasad, ada gak anak kita nyamperin kita, duduk di samping kita pada saat kita sudah menjadi jasad, yang justru anak kita takut dengan kita, hadirin rahimakumullah? Atau pada saat jasad kita sudah dikuburkan, ada gak istri kita, anak kita yang mau menemani kita satu malam atau satu hari saja di kuburan? Gak ada, hadirin rahimakumullah. Mereka akan kembali lagi pada saat jasad kita sudah dimasukkan ke liang lahat, pemakaman sudah selesai, anak kita, istri kita yang kita cinta, yang kita sayangi, mereka pun akan meninggalkan diri kita, hadirin rahimakumullah. Subhanallah. Maka sahabat sejati kita yang akan menemani kita pada saat di alam barzah adalah iman dan amal soleh kita. Apakah ada harta yang dibawa kubur pada saat itu? Gak ada. Kita mempunyai rumah, kita mempunyai kendaraan, cuma sampai di situ saja, tidak dibawa, rahimakumullah. Bahkan kita hanya memakai kain kapan saja, rahimakumullah. Tidak ada orang yang mati membawa emas, gak ada. Ditinggalkan itu semua, dan itu akan menjadi harta waris. Sehingga harta yang dulu pernah kita kumpulkan, hadirin rahimakumullah, maka akan menjadi rebutan bagi si ahli waris. Subhanallah. Makanya pada saat kita tidak meninggalkan harta yang sesungguhnya adalah harta anak yang soleh dan solehah, subhanallah, maka justru anak yang soleh dan solehah ini yang menjadi harta kita di dunia dan di akhirat, yang mereka akan selalu mendoakan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, rahimakumullah. Kalau kita cuma meninggalkan harta waris, yang justru harta itu akan diperebutkan oleh ahli waris, sehingga bisa jadi mereka akan saling sikut, akan berebutan memperebutkan harta peninggalan kita, na'udzubillah, pada saat mereka tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin rahimakumullah. Maka setiap apa yang kita cintai, suatu saat kita akan berpisah dengannya. Kita cinta anak, cinta istri, cinta suami, cinta harta, maka kita pun akan meninggalkan itu semua, hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan
wejangan atau nasihatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Ya Muhammad, beramalah engkau sesukamu, silahkan. Tapi ingat, setiap amal yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh akan ada balasannya, kebaikan, pahala atau ganjaran. Begitupun amal keburukan yang pernah kita lakukan, maka akan diganjar pula, akan dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita melakukan amal keburukan, maka pasti kita akan mendapatkan balasan amal yang pernah kita lakukan. Begitupun amal kebaikan yang pernah kita lakukan walaupun sebesar biji zarah, dan amal keburukan yang kita lakukan sebesar biji zarah, maka kita akan melihat amal tersebut dan akan mendapatkan ganjaran atau pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, beramalah sesuka kita, silahkan. Maka setiap amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik, amal buruk akan mendapatkan balasannya. Maka kita harus melakukan amal kebaikan sehingga akan mendapatkan balasan atau pahala kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di alam dunia ini sementara, tidak lama. Hidup di dunia ini sementara, tidak lama. Jabatan, pangkat, penghormatan yang didapatkan itu sifatnya sementara. Atau harta yang kita miliki, semuanya sifatnya sementara. Rahimakumullah, jangan terlena dengan itu semua. Pasti kita akan meninggalkan apa yang kita cintai dan kita miliki. Rahimakumullah, maka jadikan harta kita adalah jalan untuk menuju kepada kebahagiaan. Kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim. Kita santuni mereka agar harta yang kita miliki itu justru membawa kepada kebahagiaan. Rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.